Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Lutung Kasarung bagian ketiga. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Semua berkat bantuan Andika sekalian pula, maka negara ini makin kuat dan makin jaya. Wilayahnya pun makin meluas dan meluas jua. Atas bantuan Andika sekalian dalam membina kerajaan ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga makin besar jumlah bantuan yang Andika sekalian terhadap negara yang sama-sama kita cintai dan junjung tinggi ini pada waktu-waktu yang akan datang. Beberapa orang tetua di sini tentu masih ingat bagaimana kami dahulu bersama-sama dengan mereka mendirikan kerajaan ini dengan menghadapi 1001 macam ancaman dan bahaya. Namun dengan kekuatan batin serta kebulatan tekad yang tidak pernah luntur, berhasil berdirilah kerajaan Pasir Batang Anu Girang. Pada waktu itu, tidak pernah terbayangkan dalam angan-angan kami, bahkan dalam mimpi pun tidak, bahwa kerajaan ini akan seluas dan sebesar sekarang. Kami berbahagia melihat kebaktian dan kesetiaan Andika sekalian terhadap kerajaan ini. Kami masih senang bekerja bersama Andika sekalian dalam pemerintahan. Kami masih ingin sekali lebih lama bersama Andika sekalian menjalankan pemerintahan kerajaan Pasir Batang Anu Girang ini. Kami masih ingin bahu-membahu dengan Andika sekalian dalam menyelesaikan urusan pemerintahan. Namun, sejak kami dahulu mendirikan kerajaan ini, waktu telah lampau berpuluh-puluh tahun. Tubuh yang tadinya tegap kekar kini sudah keriput, dimakan umur. Rambut yang semula hitam lebat kini telah putih ngeplak. Pandangan sudah mulai kabur samar. Tenaga pun sudah mulai mundur. Bekerja tidak lagi tahan lama. Segala tanda-tanda perubahan dalam tubuh itu kiranya adalah alamat dari Sang Rumuhun yang memberitahukan bahwa sebenarnya peranan kami sudah saatnya habis. Peranan untuk membina dan memerintah sudah waktunya kami serahkan kepada angkatan yang lebih muda. Usia kami sudah lanjut, telah tiba masanya bagi kami untuk mengundurkan diri dari segala urusan duniawi. Telah tiba saatnya bagi kami untuk pergi ke hutan, akan menyucikan diri, bertapa. Dalam hidup kami yang berbahagia dengan Sang Permaisuri Nitiswari, kami telah dipercayai oleh Sang Rumuhun untuk mempunyai 7 orang anak. Ketujuh-tujuhnya wanita belaka, putri saja, tidak seorang pun lelaki. Maka dengan demikian, jika kami mengundurkan diri, salah seorang di antara ke-7 orang putri itu akan menggantikan kedudukan kami atas singgasana kerajaan Pasir Batang Anu Girang, memangku tahta, menjalankan roda pemerintahan. Suasana dalam balairung dari senyap mulai terdengar suara berbisik-bisik. Banyak juga orang yang merasa terkejut mendengar sabda Baginda. Mereka saling berbisik dengan kawan-kawan di sebelahnya. Memang niat Baginda itu telah pula diketahui oleh beberapa orang yang dekat dengan kalangan istana. Namun jumlahnya hanya sedikit sekali, sebagian besar lainnya tidak mengetahuinya dan baru saat inilah mendengarnya. Karena itu banyak di antara mereka yang merasa terkejut saat mendengarkannya, lalu berbisik-bisik kepada kawan-kawan yang duduk di sebelahnya dan menyatakan kekagetannya atau menanyakan kalau kawan itu telah mengetahui lebih dahulu. Ada pula orang yang berbisik, "Siapakah gerangan di antara ke-7 orang putri itu yang akan menggantikan Baginda?"
Orang menyatakan pendapatnya dengan menduga-duga. Barangkali Putri Sulung Nyimas Purbararang. Entahlah, sahut yang lainnya. Mungkin Putri Bungsu Nyimas Purbasari Ayuwangi, bisik yang lain pula. Mana mungkin. Habis, entahlah, mungkin Putri Sulung. Karena suara bisik-bisik yang memenuhi Balairung itu, Baginda berdaham beberapa kali menitahkan diam. Maka diam pulalah orang-orang, senyap lagi Balairung, bahkan tarikan napas pun seolah-olah ditahan, agar tidak mengganggu sabda Baginda. Mereka menjadi tegang sendiri karena ingin tahu siapa di antara ketujuh putri Baginda yang akan dipercayai memangku tahta kerajaan Pasir Batang Anu Girang. Bukankah hal itu akan turut menentukan pula hidup mereka sebagai kawula kerajaan Pasir Batang Anu Girang? Sementara itu, terdengar Baginda melanjutkan sabdanya. Seorang raja bukanlah hanya mesti pandai memberi perintah belaka, bukan pula hanya bijak berkata-kata semata, tetapi juga seorang raja janganlah sampai tidak pandai berkata. Seorang raja mestilah bijak serta bijaksana. Seorang raja adil dan terutama mesti mencintai rakyat dan negaranya. Seorang raja tidak boleh mencintai dirinya lebih daripada mencintai rakyat dan negaranya. Di depan raja pertama-tama adalah rakyatnya. Itulah yang harus didahulukannya, dan itulah yang mesti dipentingkan oleh raja utama. Karena itu, tugas raja tidaklah ringan, bahkan sangat berat. Apabila raja hanya mementingkan dirinya sendiri saja, maka negaranya akan kacau dan hidup rakyatnya tidak terjamin. Kerajaan seperti itu akhirnya akan ambruk, runtuh. Bila raja hanya pintar memberi perintah saja, tanpa menyelidiki dengan teliti, sampai kemana perintahnya itu dipatuhi rakyat, serta para pejabat pemerintahannya, maka pemerintahannya akan bobrok, dan para kawulanya akan bersikap tidak peduli. Mereka akan merasa cukup jika hanya menyampaikan perintah kepada bawahannya masing-masing dan tidak menganggap bahwa yang penting dalam setiap perintah adalah melaksanakannya dengan baik. Jika seorang raja tidak mencintai rakyatnya, maka ia terpisah dari hidupnya yang nyata dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memberatkan hidup rakyat. Ia tidak akan mempedulikan penderitaan rakyat. Ia tidak akan sepenanggungan dengan rakyat. Maka ia akan dibenci rakyatnya. Ia pun tidak akan mendapat cinta mereka. Kutuk serapah, penuh dendam yang akan dia dapat dari rakyat. Apabila raja hanya pintar berkata-kata saja, sedangkan kenyataan dalam negaranya senantiasa bertentangan dengan segala apa yang dikatakannya, maka ia akan kehilangan kepercayaan rakyatnya. Kata-katanya akan menjadi suara gemreng nyinyir. Kata-katanya akan kehilangan tuah. Rakyat akan tidak sudi mendengarkan perkataannya lagi. Tetapi sebaliknya, apabila raja tidak pandai memilih kata-kata yang tepat untuk diucapkan, maka ia akan tidak disukai para pembantunya. Tugas raja sungguh sangat berat. Lebih berat lagi karena ia menjadi penghubung antara rakyatnya sebagai makhluk dengan Sang Rumuhun yang abadi, menghembuskan napas serta rahmatnya ke atas bumi ini. Dan orang yang maklum akan rahmat Sang Rumuhun hanyalah orang yang sempurna jua adanya. Tidaklah mudah menemukan manusia yang sempurna itu, meski dalam kalangan istana, di antara keturunan raja-raja bijaksana, atau di antara putra maupun putri raja sekalipun. Hal itu kami sadari benar. Karena itu, Andika sekalian tentu bisa membayangkan betapa berat kami
hendak mempercayakan tugas Sang Rumuhun atas tahta kerajaan itu kepada salah seorang di antara ketujuh orang putri kami yang masih muda-muda belaka itu. Kami sadar bahwa putri kami tiada yang sempurna, maka tugas kami ialah memilih yang kami anggap akan bisa mengemudikan tampuk kerajaan ini untuk masa datang, dan ini pula lah yang berat. Sang Baginda berhenti sejenak akan menghela napas panjang, kemudian setelah dihembuskannya napas itu perlahan-lahan, Baginda melanjutkan sabdanya pula. Namun dengan segala kekurangannya, kami akan menyerahkan tanggung jawab kami memangku tahta kerajaan ini kepada putri kami yang bungsu, yakni Nyimas Purbasari Ayuwangi. Telah kami tetapkan bahwa dialah yang akan menjadi pengganti kami. Mudah-mudahan ia yang masih belia itu akan bisa membawa kerajaan Pasir Batang Anu Girang ini beserta kawulanya ke dalam kebahagiaan. Sesaat setelah selesai Baginda bersabda, Balairung sangat senyap. Keputusan itu untuk sebagian orang tidak mengagetkan, tetapi pada sebagian yang lebih banyak lagi sungguh-sungguh merupakan suatu hal yang tidak pernah melintas dalam sangkaan. Orang-orang yang tidak merasa kaget ketika mendengar keputusan Baginda ialah mereka yang selama itu dengan seksama memperhatikan tingkah laku para putri dan percaya akan kearifan dan kebijaksanaan Baginda. Sedangkan untuk orang-orang yang selama itu hidup dalam pengaruh Putri Sulung, Nyimas Ayu Rarang, keputusan Baginda sungguh merupakan hal yang mengejutkan sekali. Seakan-akan tidak mau percaya, mereka saling pandang serta kasak-kusuk saling bertanya. Purbasari menjadi ratu? Apa? Bisik yang lain. Jadi bukan Putri Sulung Perbararang yang bijak itu? Mengapa Putri bungsu? Tidakkah ia masih kanak-kanak? Masa akan tahta dipercayakan kepada seorang bayi? Masa akan Baginda tidak memilih yang sulung? Ah, benar. Yang kudengar barusan, Putri Purbasari bakal memangku tahta. Namun yang paling tidak menyangka dan paling kaget mendengar keputusan tersebut adalah Putri Sulung Nyimas Purbararang sendiri. Dengan galak matanya mendilak kepada Adinda Nyimas Purbasari Ayuwangi, kemudian cepat sekali berpindah menatap ayahanda. Sekilas mengilat pancaran sinar kebencian dalam dilakan mata itu. Baginda dengan tenangnya meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan dan pandangannya tentram sekali memperhatikan putri bungsu Nyimas Purbasari yang lagi berdatang sembah dengan suaranya yang halus. Ampun beribu ampun, hamba mohonkan dari Gusti, sembah Nyimas Purbasari. Keputusan yang telah Gusti ambil itu sungguh-sungguh mengejutkan hamba. Tidakkah ayahanda berpendapat bahwa Kakanda Nyimas Purbararang lebih tepat untuk menduduki singgasana? Tidakkah menurut pendapat ayahanda, hamba masih terlalu muda buat memangku tugas kerajaan yang amat sangat berat itu? Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Baginda merasa sangat puas melihat kerendahan hati Putrinda yang bungsu. Justru suatu sifat baik yang sukar Baginda temukan pada putri-putri yang lain. Maka sambil tersenyum Baginda bersabda, "Tidak, anakku, keputusan itu telah ayahanda pertimbangkan dengan matang. Kau memang masih terlampau muda. Hal itu kami ketahui dengan baik. Namun, mengenai hal itu pula, telah kami rundingkan dengan ibundamu dan para tetua lainnya. Selama kau masih terlampau muda dan belum sanggup memegang tampuk pemerintahan, Kakandamu Nyimas Purbararanglah yang akan memegang tampuk, duduk di atas singgasana kerajaan Pasir Batang Anu Girang untuk mewakili dikau." Dan kemudian Baginda memandang kepada para pejabat negara dan para tetua negara sambil bertanya, "Bagaimanakah menurut pendapat Andika sekalian? Tidakkah keputusan yang kami ambil ini adil?"
Semua hadirin menjawab berbareng, "Sungguh adil, adil benar, adil sekali, adil, sungguh tepat pilihan itu, adil, adil, adil." Baginda Purbanegara merasa puas mendengar persetujuan itu, maka kemudian Baginda pun bersabda pula, "Bila pilihan kami telah mendapat persetujuan Andika sekalian, maka kami minta agar Andika sekalian menjadi saksi pewarisan tahta kerajaan Pasir Batang Anu Girang ini. Kami, Prabu Purbanegara, hendak mengundurkan diri. Tahta kerajaan hendak kami serahkan untuk sementara kepada putri kami yang sulung, Nyi Mas Purbararang, sementara menunggu pewaris yang benar, yakni putri kami yang bungsu, Nyi Mas Purbasari Ayuwangi, menjadi dewasa." "Hamba nyakseni, nyakseni, nyakseni. Kami menyakseni, nyakseni." Gemuruh suara itu masing-masing lebih tinggi dari yang lain, bergegar seolah bala irung hendak pecah. Setelah sirap suara yang menggemetarkan langit-langit bala irung yang tinggi itu, terdengar pula Baginda bersabda dengan suara penuh haru, "Terima kasih, terima kasih." Kerongkongannya seperti tersumbat air mata menggenang di sudut-sudut mata, dan kemudian berkata lagi, suara Baginda serak parau, "Kecuali itu, kami pun hendak minta Andika sekalian saksikan juga mengenai gelaran kami sendiri. Selama ini kami disebut dan menamakan diri Prabu Purbanegara. Namun gelar itu kami anggap tidak lagi cocok jika kami telah mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Karena itu, apabila kami telah pergi bertapak di dalam hutan, maka gelaran kami pun akan kami ubah. Hendaknya sejak sekarang kami disebut dengan gelaran Prabu Tapa Ageng." Sekali lagi gemuruhlah bala irung dengan suara yang menyaksi, "Nyakseni, nyakseni, hamba nyakseni, kami nyakseni, nyakseni." Dan apabila suara gemuruh itu telah sirap pula, Baginda menoleh kepada si Lengser. "Lengser," titah Baginda Prabu Tapa Ageng. "Dawulat Gusti," sembah Lengser hamba yang setia itu. "Hendaknya hal ini segera Andika umumkan ke seluruh kerajaan, supaya semua orang mengetahuinya. Jangan sampai ada orang yang terlewat diberitahu." "Daulat Gusti, tiap orang takkan hamba biarkan terlewat, semuanya hendak hamba beri." "Beri apa?" "Akan hamba beritahu Gusti." Baginda tersenyum, senang ia akan kejenakaan si Lengser yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi itu. "Bagus, bagus," sabdanya sambil mengangguk-anggukan kepala. Di dalam karang Kaputren, yakni tempat tinggal para putri, suasana penuh ketegangan. Putri sulung Nyi Mas Purbararang. Nampak Nyi Mas Purbararang sangat gelisah dan tidak puas. Keputusan ayahanda sungguh di luar sangkaan dan sangat mengecewakannya. Adiknya bungsu Purbasari yang masih belum mengerti apa-apa lantaran masih kanak-kanak itu yang justru ditunjuk ayahanda untuk menjadi pewaris tahta kerajaan. Tidakkah ia, putri sulung Purbararang yang sudah dewasa dan bijak, lebih patut serta lebih tepat untuk menerima warisan tahta kerajaan itu? Mengapa ayahanda tidak menunjuknya sebagai pengganti? Mengapa ayahanda tidak menyerahkan tampuk pemerintahan kepadanya buat selama-lamanya? Mengapa cukup hanya dengan menjadikan wali saja? Sementara Purbasari yang kini masih kanak-kanak itu belum dewasa? Apa sebab musababnya gerangan? Mengapa pula mesti Purbasari dan bukan pula adiknya yang lain yang sudah lebih dewasa? Misalnya Purbadewata atau Purbakancana. Bukankah mereka itu lebih tepat untuk menduduki tahta kerajaan Pasir Batang Anu Girang yang besar itu? Ataukah ayahanda melihat kekurangan yang besar pada diri kelima saudaranya yang lain?
Apakah yang lebih pada diri Purbasari dibanding putri sulung serta kelima putri yang lainnya? Apakah yang istimewa pada diri Purbasari? Apakah yang dipunyai putri bungsu yang beruntung itu dan tidak dimiliki keenam kakandannya yang lain? Ah, benarkah ia mempunyai kekurangan? Benarkah ia putri sulung kerajaan Pasir Batang Anu Girang, Putrinda Prabu Purbanegara yang termasyhur bijaksana serta adil Paramarta itu masih mempunyai kekurangan? Kekurangan apakah gerangan? Sungguh ia tidak mengerti akan keputusan Baginda. Sudah semenjak masih kecil Nyimas Purbararang dididik sebagai putri besar serta agung, ia agak dimanjakan, diagung-agungkan, dan lantaran saat itu ayahanda dan ibunda belum lama memegang tampuk pemerintahan, maka hal kedudukannya sebagai raja masih sangat diistimewakan. Meski bukan sifat Prabu Purbanegara untuk bertinggi hati, namun didudukinya yang belum lama singgasana itu menyebabkan sedikit merasa benar. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.